faktanya memang betul dalam 3,5 tahun inilah yang sudah saya dapatkan, motornya 26 atau yang nilainya 20 juta itu sudah 26 kali, kemudian yang nilainya 150 juta itu sudah 21 kali, yang nilainya 500 juta itu sudah 13 kali, dan 1 miliarnya sudah 8 kali. Ini belum seberapa Bapak Ibu, karena yang belum saya raih masih banyak banget. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Nah Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan ya pilihan-pilihannya, ada yang basic, ada yang reguler, ada yang bisnis, ada eksekutif, ada priority. Ya, kenapa banyak orang yang pilih priority? Ya karena mereka tahu bahwa ini usaha. Priority itu cuma 62 juta Bapak Ibu. 62 juta itu kalau Bapak Ibu mau usaha konvensional, untuk usaha apa? Buka warung. Kalau tempat punya mungkin masih lumayan, tempat sudah nggak ada, maka kontrak tempat. Belum isi dagangannya, belum Bapak Ibu juga masih bekerja pagi, siang, malam mungkin. Ya, dan kalau Bapak Ibu dengan modal 62 juta untuk buka warung, ya potensi untuk mendapatkan miliaran juga perlu waktu. Wah, lama banget, dan itu nggak tahu sampai kapan. Tetapi bersama kita, bersama PT BES dan komunitas anti riba, Bapak Ibu 62 juta, Bapak Ibu punya potensi untuk mendapatkan penghasilan 18 juta 600 per hari. Dan Bapak Ibu punya potensi untuk mendapatkan reward-reward tadi, motor, mobilio, Pajero, rumah tadi, yang 1,67 miliar itu bisa 31 kali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu serius mau berbisnis, maka ambil priority itu harus menjadi target. Harus menjadi target Bapak Ibu. Ya. Seperti ada yang mengajak Pak Andi Makassau, ya Pak Rudianto. Pak Rudianto itu ambil priority, padahal dalam kondisi juga lagi punya utang, tapi dia perjuangkan betul. Akhirnya bisa ambil priority, ya, dan alhamdulillah hasilnya pun juga dahsyat, ya. Nih priority, Pak, saya pengen priority Pak, tapi saya nggak punya uang. Ya masalah nggak punya uang itu kan persoalan pengusaha. Pengusaha itu saya juga mau usaha dulu juga nggak pernah punya uang, makanya berusaha bagaimana supaya punya modal untuk berusaha. Jadi kalau Bapak Ibu tantangan pertama ketika Bapak Ibu mau sukses itu adalah bicara tentang modal. Kalau Bapak Ibu dengan, wah Pak saya nggak punya duit, dan kemudian menyerah, ya memang Bapak Ibu belum mentalnya, belum mental pengusaha. Mental pengusaha itu belum ada uang, memang iya. Orang mau bisnis belum ada uang, maka berusaha bagaimana modal itu ada duluan. Sedangkan setelah ada modal pun kita masih harus berjuang, ya. Nah, tapi kalau benar-benar sudah mengusahakan untuk ambil priority belum ada, bagaimana Pak? Ya sudah, ambil yang di bawahnya. Ada eksekutif 30 juta. Usahakan, perjuangkan betul-betul untuk bisa eksekutif. Karena potensi rezekinya bisa 9 juta per hari, dan kesempatan mendapatkan 1,67 miliarnya bisa 15 kali. Kalau itu pun nggak bisa mengusahakan lagi, ya berjuang apapun, ya sudah, ambil di bawahnya yang bisnis. 14 juta, potensinya 4.200.000 sehari, dan kesempatannya mendapatkan 1,67 miliarnya bisa 7 kali. Dan kalau itu pun juga belum mampu, saran saya, usahakan bagaimana caranya Bapak Ibu harus bisa ambil ini yang namanya reguler, 6 juta. Ya, karena potensinya 1.800.000 per hari, dan kesempatannya dapat 1,67 miliarnya 3 kali. Tapi kalau ini pun juga tidak mampu, ya minimal Bapak Ibu ambil yang basic. Sudahlah, kalau ini nggak usah pakai alasan apa-apa, apa yang ada jual sajalah, ambil yang basic. Yang penting Bapak Ibu perjuangkan betul apa yang saya sampaikan tadi, lakukan, insya Allah Bapak Ibu. Ya, 1 tahun 1,67 miliar. Jadi apa yang Bapak Ibu usahakan kalau punya barang harus dijual lagi, itu jangan bayangkan barang itu akan hilang. Justru Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu jual barang untuk usaha ini, insya Allah Bapak Ibu mendapatkan rezekinya dan bisa beli barang yang serupa dengan nilai atau dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Ya, 2 juta, potensinya 600.000 per hari, kesempatannya dapat 1,67 miliar. Ada yang di bawahnya nggak? Ada. Berapa? Nggak usah keluar duit. Nah, terus potensi rezekinya ya nggak ada. Ya, itu kalau Bapak Ibu nggak mau ambil peluang ini, ya nggak usah aja. Cukup dengerin saja, cukup tahu saja, dan jadilah penonton, ya, sehingga menyaksikan orang seperti Pak Andi Makassau, seperti Bu Yuni, seperti Bu Fani tadi, bisa mewujudkan impian-impiannya, dan Bapak Ibu tetap saja menjadi penonton dengan segala persoalan yang masih menyelimuti. Nah, Bapak Ibu, saya ini sebenarnya mengenal usaha ini sudah 38 bulan, berapa sekarang ya,
Pokoknya 3,5 tahun lah saya mengenal usaha ini, 3,5 tahun, ya, artinya dari tanggal 22 Februari 2018. Latar belakang saya pengusaha, maka saya sangat paham betul usaha ini super mudah, super gampang menurut saya. Karena di bisnis saya, meskipun modal miliaran, saya juga masih harus kerja keras. Ya, apalagi modalnya cuma kecil, tapi hasilnya besar-besar. Wah, Masya Allah ya, pasti saya lebih bersemangat lagi untuk menjalankannya. Dan faktanya memang betul, dalam 3,5 tahun, inilah yang sudah saya dapatkan, motornya 26, atau yang nilainya 20 juta itu sudah 26 kali, kemudian yang nilainya 150 juta itu sudah 21 kali, yang nilainya 500 juta itu sudah 13 kali, dan 1 miliarnya sudah 8 kali. Ini belum seberapa Bapak Ibu, karena yang belum saya raih masih banyak banget. Yang belum saya raih masih banyak banget, karena jatah 1 miliarnya 31 kali, baru dapat 8, berarti masih kurang 23. Dapat 500 juta atau pajeronya 31 kali, baru dapat 13, masih kurang 18 kali. Jadi yang belum saya dapatkan masih jauh lebih banyak daripada yang sudah saya dapatkan. Tetapi dengan 62 juta dalam waktu 3,5 tahun sudah mendapatkan seperti itu, kira-kira layak nggak diperjuangkan? Layak. Ya, dan memang bisnis ini hanya cocok bagi mereka-mereka yang benar-benar punya impian yang kuat, pengen terbebas dari hutang riba, pengen selamat dunia akhiratnya, ya, dan kemudian bisa ingin mewujudkan impian-impiannya secara cash. Bagi mereka yang tidak punya mental pengusaha, bagi mereka yang baperan, bagi mereka yang suka mengeluh dan hanya mengeluh, kondisi sekarang mengeluh, menjalankan usaha ini nanti mengeluh, ya isinya cuma sepanjang hidupnya hanya keluhan-keluhan, maka tidak akan berubah hidupnya. Karena Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini itu adalah akibat dari keputusan Bapak Ibu di masa lalu. Dan kalau Bapak Ibu benar-benar mau berubah masa depannya jauh lebih bagus, maka keputusan Bapak Ibu saat ini itu menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting karena masa depan Bapak Ibu salah satunya adalah ditentukan oleh keputusan Bapak Ibu pada saat ini.